Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelia Selby dengan NIM K7621100. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Saya akan menjelaskan materi yang pernah saya ajarkan di kelas 12 SMA Negeri 2 Surakarta pada mata pelajaran ekonomi dengan materi e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 poin atau 9 sebab. Yang pertama yaitu definisi e-commerce, kemudian sejarah e-commerce di Indonesia, klasifikasi e-commerce, komponen e-commerce, mekanisme e-commerce, keunggulan e-commerce, 4 tipe aplikasi elektronik commerce, dan peraturan perundang-undangan e-commerce. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce itu merupakan transaksi perdagangan atau jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi atau data menggunakan alternatif selain media tertulis, yaitu dengan media maya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jadi dengan intinya e-commerce itu merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui dunia maya atau melalui internet seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sejarah e-commerce di Indonesia. Pada tahun 1996 itu pertama kali e-commerce itu muncul dari toko buku Sanur. Toko buku Sanur ini menjual 2.500 transaksi per bulannya. Lumayan banyak kan? Kemudian e-commerce toko buku Sanur ini dilatar belakangi oleh datangnya Amazon. Amazon itu adalah e-commerce pertama di dunia yang itu sangat viral di tahun tersebut pada masa itu. Kemudian di Indonesia itu muncul toko buku Sanur, kemudian disusul oleh Indonesia Interaktif atau itu bahasanya. Dan di situ itu udah ada 10 toko online semakin berkembangnya di tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2010 muncullah e-commerce yang kita kenal saat ini yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Kemudian disusul lagi pada tahun 2015 oleh Shopee dan Lazada, tapi saat itu belum marak atau belum viral seperti saat ini. Kemudian pada tahun 2020 pandemi ya, yang mana kegiatan dari offline semuanya dialihkan menjadi online. Nah, disitulah e-commerce marak-maraknya. Dari mulai Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu semua pada naik, berkembang secara pesat seperti itu. Kemudian lanjut pada klasifikasi e-commerce. Klasifikasi e-commerce ini dibagi menjadi 11 poin, yaitu ada B2B, B2C, B2B2C, C2B, C2C, M-commerce, intra-business e-commerce, B2E, collaborative commerce, non-business commerce, dan e-government. Nah, langsung saja saya jelaskan masing-masing poinnya. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Nah, B2B ini adalah proses bisnis antara penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen atau grosir dengan grosir, pedagang besar dengan pedagang besar yang mana dilakukan secara online. Nah, contoh nyatanya adalah Alibaba.com. Bisa dilihat Alibaba.com adalah e-commerce besar yang mana pedagang dengan pedagang penjualnya. Jadi B2B. Kemudian yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Di sini adalah bagian dari e-commerce yang dilakukan untuk transaksi atau proses bisnis itu dilakukan jual beli secara online, pedagang dengan konsumen gitu. Contoh nyatanya adalah seperti e-commerce yang biasa kita gunakan yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga business to business to consumer, jadi B2B2C. Jadi pada e-commerce tipe ini yaitu sebuah perusahaan penyedia produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Jadi perusahaan lain tersebut kemudian menjualkan lagi produk yang dari bisnisnya tadi. Jadi A menjual ke B, B menjual ke C, seperti itu. Contoh nyatanya adalah Shopee Food, di mana
pedagang menitipkan di Shopee, kemudian nanti konsumen itu mencari makanannya itu melalui Shopee Food, kemudian diantarkan oleh driver Shopee, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Pada e-commerce tipe ini pihak individu menjual barang atau jasanya melalui internet atau media elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen. Nah, contoh nyatanya adalah freelancer, jadi yang mana kita sebagai konsumen itu juga bisa berbisnis gitu. Kemudian selanjutnya adalah consumer to consumer, yaitu C2C. Pada tipe ini konsumen menjual produk dan jasa yang dimilikinya secara langsung kepada konsumen lainnya, jadi konsumen ke konsumen seperti itu. Kemudian lanjut ada mobile commerce atau m-commerce. Ini adalah transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel. Kemudian intra-business e-commerce itu adalah aktivitas bisnis yang termasuk ke dalam intra-business e-commerce, di antaranya proses pertukaran barang dan jasa atau informasi antara unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian B2E atau business to employees. B2E merupakan subset dari kategori intra-business e-commerce di mana perusahaan ini menyediakan pelayanan informasi antar unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang terakhir ada sebelum terakhir ada e-government, yang mana e-commerce yang dilakukan oleh pemerintah, dan terakhir ada non-business e-commerce. Jadi jenis e-commerce ini itu dilakukan tanpa berharap pada keuntungan gitu. Contohnya yaitu institusi akademis, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial. Kemudian ada komponen e-commerce. Di sini ada customer pastinya, kemudian ada penjual, ada produk, infrastruktur, juga ada front end. Front end ini ada aplikasi yang tersedia yang mana bisa dilihat oleh konsumen. Kemudian ada back end. Back end ini yang pendukungnya front end yang mana tidak bisa dilihat oleh customer atau konsumen. Jadi hanya bisa dilihat oleh yang membuat perangkatnya saja. Kemudian ada intermediasi, ini adalah pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Kemudian partner bisnis lain dan super service. Kemudian ada mekanisme e-commerce. Mekanisme e-commerce ini ada customer, yang mana customer itu akan mencari informasi. Nah, mencari informasi apa yang dibutuhkan itu namanya akses. Kemudian setelah mencari informasi, customer akan menemukan iklan dari online ads ini. Nah, setelah menemukan online ads, nah barulah customer itu memilih. Ada dua cara. Yang pertama, standar order. Jadi online dari customer, kemudian menemukan online ads, customer itu akan datang ke tokonya langsung. Nah, itu namanya standar order. Kemudian datang ke tokonya langsung dan langsung dibeli. Kemudian cara kedua adalah setelah melihat online ads, customer akan melakukan pembelian secara online atau online order. Nah, setelah melakukan pembelian secara online, maka barangnya itu akan dikirim melalui distribution. Nah, distribution ini biasanya JNT, JNE, dan lain sebagainya, jasa pengiriman. Kemudian dari jasa pengiriman itu barang akan sampai kepada customer. Nah, itulah mekanisme e-commerce. Kemudian ada keunggulan e-commerce. Keunggulan e-commerce ini saya bagi menjadi 3, ada perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Jadi keunggulan e-commerce ini bagi perusahaan itu akan memperpendek jarak. Jadi dengan adanya memperpendek jarak itu lebih efisien, kemudian tidak memakan biaya lebih untuk jasa pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya e-commerce ya, transaksi online itu bisa memperluas pasar yang tadinya pasarnya hanya di satu bagian, satu daerah saja, tapi dengan adanya transaksi online itu bisa menyebar luas hingga berbagai daerah dan bahkan ke luar negeri pasarnya seperti itu. Kemudian perluasan jaringan mitra bisnis. Kemudian bagi konsumen sendiri, dengan adanya e-commerce itu akan lebih efektif, kemudian aman. Aman ini dalam artian customer itu tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar ke tokonya gitu. Customer bisa langsung mendapatkan barang yang diinginkan seperti itu. Kemudian fleksibel. Kemudian bagi masyarakat sendiri ini dapat membuka peluang kerja baru, kemudian mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian ada 4 tipe e-commerce. Yang pertama e-market,
Nah, e-market ini adalah B2B. E-market adalah platform di dunia maya di mana pembeli dan penjual bertemu untuk bertransaksi secara elektronik. Pada model ini, perusahaan berupaya menghubungkan produk atau jasa yang mereka tawarkan dengan menggunakan internet di seluruh dunia. Nah, contohnya adalah Amazon yang tadi saya sebutkan di awal. Amazon ini adalah platform besar, platform jual beli terbesar gitu kan, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu customer care atau B2C juga. Nah, ini tipenya B2C juga. Jadi tipe ini mencakup interaksi antara perusahaan dengan konsumen untuk memberikan pelayanan dan dukungan. Ini mencakup pelayanan seperti fax, live chat, dan perubahan informasi pelanggan yang dapat diakses secara online. Nah, contohnya adalah Zalora. Kemudian tipe yang ketiga yaitu vendors management. Ini adalah B2B, business to business. Kemudian tipe ini menghubungkan perusahaan dengan pemasok untuk mengadakan barang mentah atau bahan mentah yang diperlukan dalam operasional bisnis. Nah, proses ini membantu mengurangi biaya dan menyederhanakan pengadaan. Nah, contohnya adalah Alibaba. Di sini juga Blibli juga bisa. Jadi antara penjual, ya, saya penjual, saya membeli barang untuk membeli barang kepada perusahaan lain untuk barang yang saya olah dan saya jual nantinya, seperti itu. Kemudian extend supply chain. Supply chain mencakup serangkaian proses dari pengadaan bahan mentah hingga produk jadi. Nah, dalam konteks e-commerce ini, perusahaan bekerja sama dengan rekanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menawarkan produk atau jasa. Nah, contohnya adalah Walmart. Kemudian yang terakhir ada peraturan e-commerce di Indonesia. Pertama, e-commerce di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Perdagangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP PSTE. Kemudian Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang merchant pada perdagangan melalui sistem elektronik commerce yang berbentuk konten. Itulah materi yang saya jelaskan pada saat saya mengajar di sekolah. Dan itu saja video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.